Mogadishu, 2026. Matahari terbit dengan warna oranye yang menyakitkan di atas reruntuhan katedral Italia yang hancur. Di kejauhan, dentuman IED bukan lagi suara yang mengejutkan, ia adalah detak jantung kota ini. Somalia sering dijuluki tempat paling berbahaya di bumi. Sebuah label yang menyakitkan bagi jutaan warganya yang hanya ingin melihat anak-anak mereka tumbuh tanpa bau mesyu. Negara ini bukan sekadar statistik kemiskinan. Ia adalah laboratorium kegagalan negara yang paling ekstrem. Dari perompak laut yang legendaris hingga sel tidur Al-Shabaab yang mematikan, Somalia adalah palung terdalam dari krisis kemanusiaan global. Semua bermula pada 26 Januari 1991. Ketika rezim diktator Siad Barre tumbang, yang tersisa bukanlah demokrasi, melainkan kekosongan kekuasaan yang rakus. Masyarakat Somalia terbagi dalam garis keturunan klan. Tanpa pemimpin pusat, klan-klan ini saling bantai, memperebutkan wilayah subur dan pelabuhan. Dunia mencoba membantu melalui intervensi Amerika Serikat pada 1993. Namun misi kemanusiaan itu berubah menjadi bencana di jalanan Mogadishu. Sebanyak 18 tentara AS tewas, ratusan warga sipil gugur, dan dunia pun berpaling. Somalia ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Di tengah kekacauan, muncullah Uni Pengadilan Islam yang menjanjikan ketertiban lewat hukum syariah. Namun, sayap radikal mereka, Al-Shabaab, memisahkan diri dan bersumpah setia pada Al-Qaeda. Hingga Mei 2026, Al-Shabaab masih menguasai sebagian besar wilayah pedesaan di selatan. Mereka bukan sekadar milisi, mereka adalah negara bayangan yang memungut pajak, menjalankan pengadilan sendiri, dan melakukan eksekusi publik. Meski pemerintah pusat yang didukung PBB mencoba melakukan serangan besar-besaran sejak 2022, momentum tersebut seringkali kandas oleh korupsi internal dan pengkhianatan klan. Setelah sempat meredup selama 1 dekade, perompakan di Somalia kembali membara di tahun 2026. Pada April 2026, kapal tanker Honor 25 dibajak di lepas pantai Somalia. Nelayan lokal merasa dikhianati oleh kapal-kapal asing yang mencuri ikan mereka dan membuang limbah beracun. Bagi pemuda Somalia, menjadi perompak adalah satu-satunya tangga karir yang menjanjikan kemewahan di tengah kelaparan. Di sisi lain, Somaliland, wilayah di utara yang menyatakan kemerdekaan secara sepihak, melakukan langkah berani dengan mencari pengakuan internasional. Muncul laporan tentang pengakuan de facto oleh Israel terhadap Somaliland untuk membangun pangkalan pemantau guna melawan Houthi di Laut Merah. Pemerintah pusat di Mogadishu menganggap ini sebagai pelanggaran kedaulatan yang berat, memicu ketegangan geopolitik yang membuat pasar minyak dunia berguncang. Somalia adalah korban utama perubahan iklim yang tidak mereka perbuat. Siklus kekeringan ekstrem yang diikuti banjir bandang telah menghancurkan ternak, nadi kehidupan bangsa. Data tahun 2026 menunjukkan jutaan orang bergantung sepenuhnya pada bantuan internasional yang seringkali terhambat oleh blokade Al-Shabaab. Ada lingkaran setan yang mencengkeram negeri ini. Loyalitas klan di atas negara, intervensi asing yang kontraproduktif, dan ekonomi perang yang menguntungkan para elit. Banyak pihak yang justru diuntungkan dari kekacauan, senjata dan bantuan kemanusiaan yang dikorupsi adalah industri bernilai jutaan dolar. Mogadishu pernah dijuluki sebagai mutiara Samudra Hindia. Sebelum tahun 1991, kota ini adalah perpaduan eksotis antara arsitektur kolonial Italia dan masjid-masjid kuno. Namun hari ini, Mogadishu adalah labirin beton dan kawat berduri. Suara pagi bukanlah kicauan burung, melainkan deru mesin kendaraan lapis baja ATMI, dan teriakan pedagang di pasar Bakara yang selalu waspada. Istilah rusuh tidak cukup menggambarkan kompleksitasnya. Somalia adalah kegagalan yang prototipe, di mana pemerintah pusat seringkali hanya berkuasa sejauh jangkauan peluru pasukannya di ibu kota. Untuk memahami kekacauan ini, seseorang harus memahami sistem klan. Identitas ditentukan oleh garis keturunan. Hawiye, Darod, Isaak, Dir, dan Rahanwein.
Konflik sering pecah hanya karena sengketa sumur air antara dua klan kecil yang kemudian memicu perang skala besar karena kewajiban membalas dendam antar keluarga. Dalam politik modern, sistem 4,5 yang diterapkan justru memperkuat sekat-sekat primordial dan membuat korupsi menjadi cara untuk memperkaya klan masing-masing. Al-Shabaab menjalankan sistem perpajakan yang seringkali lebih efisien daripada pemerintah. Mereka memungut pajak dari pelabuhan hingga petani. Bom bunuh diri adalah instrumen utama mereka, menjadikan hotel-hotel tempat diplomat berkumpul sebagai sasaran rutin. Sementara itu, di lautan, perompakan yang dimulai sebagai aksi defensif terhadap pencurian ikan asing telah tumbuh menjadi sindikat jutaan dolar. Pemuda desa yang tidak punya masa depan mendadak menjadi jutawan dengan menenteng AK-47 di atas speedboat. Lokasi strategis di jalur pelayaran dunia menjadikan Somalia papan catur bagi kekuatan asing. Turki membangun basis militer terbesar mereka di Mogadishu, sementara Uni Emirat Arab dan Qatar beradu pengaruh melalui pembangunan pelabuhan di Puntland dan Somaliland. Di tengah semua ini, kelaparan digunakan sebagai senjata perang. Bantuan makanan sering dihadang oleh kelompok militan atau dipajaki oleh panglima perang. Rakyat sipil terjepit di antara langit yang gersang dan penguasa yang kejam. Di Mogadishu tahun 2026, keamanan adalah komoditas termahal. Kota terbagi menjadi zona hijau yang dipagari tembok beton raksasa setinggi 4 meter. Di luar itu, nyawa ditentukan oleh keberuntungan. Setiap beberapa ratus meter terdapat pos pemeriksaan yang dijaga tentara dengan wajah tertutup kain. Ketegangan ini menciptakan psikosis massal. Orang-orang berbicara dengan suara rendah, mata selalu waspada mencari tanda-tanda rompi bunuh diri. Perang tidak pernah usai karena perdamaian adalah kerugian finansial bagi sebagian elit yang mengelola logistik keamanan dan pasar senjata terbuka. Di langit Somalia, suara mesin drone berdengung samar adalah tanda bahwa kematian bisa datang dari atas. Sejak 2020, keterlibatan militer asing melalui serangan udara meningkat tajam. Namun, kesalahan intelijen seringkali terjadi. Ketika drone menghantam rumah warga sipil, klan yang menjadi korban akan segera bersumpah setia kepada kelompok militan demi balas dendam. 1 teroris terbunuh, 10 pemuda baru mendaftar karena dendam. Di sisi lain, Somaliland berfungsi seperti negara merdeka yang stabil namun tetap tidak diakui dunia, menciptakan rasa iri dan ketegangan politik dengan Mogadishu. Wanita Somalia adalah pahlawan yang terlupakan. Mereka mengelola ekonomi mikro di pasar-pasar berbahaya dan menjadi penengah antar klan di tingkat akar rumput. Namun, mereka juga mengendalikan perdagangan khat, tanaman narkotik yang dikonsumsi sebagian besar pria. Uang dari penjualan khat inilah yang ironisnya memberi makan keluarga. Sementara para suami memimpikan kejayaan klan yang fana. Memasuki pertengahan 2026, taktik bajak laut telah berevolusi menggunakan kapal induk curian dan negosiasi tebusan melalui kripto untuk menghindari pelacakan perbankan. Somalia dahulu dikenal sebagai negara para penyair, namun 3 dekade peperangan telah mengikis budaya ini. Generasi muda yang lahir setelah 1991 hanya mengenal bahasa peluru. Perseteruan antara klan Marehan dan Hawiye tetap menjadi naskah tragedi utama. Wilayah Gedo menjadi titik didih di mana perebutan kekuasaan adalah tentang siapa yang mengontrol aliran dana hibah internasional. Di lembah Sungai Juba, milisi menyadari bahwa menguasai perut rakyat jauh lebih efektif daripada menguasai pelabuhan. Di tengah kekeringan 2026, siapapun yang menguasai akses air memegang kunci hidup mati ribuan orang. Kota Galkayo secara harfiah terbelah oleh garis imajiner klan Darod dan Hawiye. Anak-anak sekolah belajar merayap di bawah jendela agar tidak terkena peluru penembak jitu dari seberang garis batas. Tidak ada pos polisi tunggal. Yang ada hanyalah 2 kekuatan yang saling curiga. Peran diaspora juga signifikan. Lewat sistem transfer uang tradisional, mereka mengirim jutaan dolar yang sebagian digunakan untuk membeli senjata bagi milisi klan. Media sosial dipenuhi oleh hasutan digital
berasal dari mereka yang aman di luar negeri. Alat transportasi utama kerusuhan tetaplah kendaraan teknikal, truk pickup yang dipasangi senapan mesin berat. Di tahun 2026, kendaraan ini dilengkapi peluncur roket rakitan. Memiliki teknikal adalah simbol kedaulatan. Suara deru mesinnya di tengah malam adalah pertanda maut. Yang paling menyedihkan adalah runtuhnya institusi pendidikan. Remaja laki-laki di pedalaman lebih mahir membongkar pasang AK-47 daripada mengeja namanya. Tanpa pendidikan, kerusuhan ini menjadi abadi karena anak-anak tumbuh dengan melihat klan lain sebagai iblis. Meski narasi Somalia tampak gelap, ada daya tahan yang luar biasa. Di Mogadishu, muncul pusat-pusat teknologi kecil dan kedai kopi modern yang didirikan oleh diaspora yang pulang. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa suatu hari nanti, suara tembakan akan benar-benar digantikan oleh suara pembangunan. Somalia bukan hanya tempat rusuh, ia adalah pengingat bagi dunia tentang apa yang terjadi jika kemanusiaan dilupakan dan hukum rimba dibiarkan berkuasa.